Babak baru kasus tewasnya Prada Indra, usai tanya KSAU, anggota DPR pastikan ada kekerasan dari senior. Beliau berjanji akan memberikan keadilan dan hukuman yang seberat-beratnya. Dan kami tentunya akan minta kepada institusi di tempat almarhum, apalagi diduga itu dilakukan oleh orang-orang di institusi yang sama. Kita akan minta supaya dilakukan penegakan hukum sampai tuntas untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum. Babak baru kasus tewasnya Prada Indra, usai tanya KSAU, anggota DPR pastikan ada kekerasan dari senior. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa kabar seorang anggota Komando Operasi Udara 3 bernama Prada Muhammad Indra Wijaya meninggal dunia dengan kondisi wajah jenazah penuh darah dan badan lebam-lebam itu karena mengalami tindakan kekerasan dari seniornya. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai dirinya menanyakan secara langsung kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Tadi saya sudah tanya KSAU ya, benar ya bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman garis miring seniornya, kata Hasanuddin Rabu 23 November 2022. Hasanuddin menyebut dari kasus tersebut, kini sudah ditetapkan 4 orang sebagai pelaku tindakan kekerasan terhadap Prada Indra tersebut. Dan 4 orang sudah ditahan, pelakunya sedang dalam proses hukum. Ungkapnya, sudah, ya, itu sudah langsung dilakukan penangkapan dan ditahan orang. Sambungnya. Sementara itu ketika ditanya soal motif adanya tindak kekerasan tersebut, Hasanuddin belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum, saya nggak nanya tadi, tuturnya. Sementara di sisi lain, Hasanuddin menyesalkan adanya dugaan tindakan kekerasan di tubuh TNI. Menurutnya, penegakan disiplin penting, namun tidak dengan cara kekerasan. Janggal. Sebelumnya, seorang anggota Komando Operasi Udara 3 Prada Muhammad Indra Wijaya meninggal dunia dengan kondisi wajah jenazah penuh darah dan badan lebam-lebam. Pihak keluarga membeberkan berbagai kejanggalan di balik kematian korban yang diklaim atasannya karena kelelahan usai berolahraga di Biak, Papua. Salah satu keluarga korban menuturkan, pihaknya mendapat kabar Prada Indra meninggal dunia pada Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 2:25 waktu Indonesia Barat dini hari. Kabar tersebut disampaikan lewat pesan WhatsApp atas nama Kolonel ADM Feradianto. Jadi WhatsApp itu hanya dikasih tahu meninggal, tidak dikasih tahu sebabnya, tutur keluarga Selasa 22 November 2022. Selanjutnya, pihak keluarga melakukan panggilan video untuk mengetahui kondisi pasti Prada Indra. Dalam panggilan video tersebut, pihak keluarga diperlihatkan kondisi jenazah Prada Indra yang sudah dalam posisi mata, hidung, dan mulut ditutup kapas. Pihak keluarga juga bilang, coba Pak dibuka. Dari sana itu terus ngasih argumen, maaf ibu ini sudah di dalam pemeriksaan, sudah tidak bisa, ini udah dimandikan. Tapi yang janggalnya itu mas, prosesnya pemandiannya pun kita tidak diberitahu, katanya. Menurut penuturan atasannya kepada pihak keluarga, Prada Indra ditemukan dalam kondisi pucat dan kaku di kamar mes pada Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur dini hari. Sebelumnya, Prada Indra disebut bermain futsal sejak pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Dari sana itu memberikan info berita kematian almarhum didiagnosa utama sudden cardiac arrest. Jadi bahasanya itu kayak serangan jantung dadakan dan tidak adanya ion mineral dalam tubuh. Jelasnya, pada Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, jenazah Prada Indra tiba di rumah duka di Karawaci, Tangerang Kota, Banten.
Jenazah diantar oleh Mayor ADM Trianto selaku perwakilan yang menyerahkan jenazah Prada Indra ke pihak keluarga. Kepada pihak keluarga, Mayor ADM Trianto menjelaskan seperti keterangan sebelumnya bahwa Prada Indra meninggal karena kelelahan dan dehidrasi. Sementara itu, Kesatuan Tempat Prada Indra berdinas di Biak menyarankan pihak keluarga untuk segera menguburkan jenazah setibanya di Jakarta. Alasannya agar bisa dilakukan secara upacara kedinasan. Terus pihak keluarga meminta izin untuk dibukakan peti. Nah, pihak sana tidak menolak sih, boleh. Tapi yang janggalnya itu peti kan digembok. Nah, gemboknya itu tidak diberikan kuncinya kepada kami. Itu kejanggalan pertama, bebernya. Lantaran curiga, pihak keluarga akhirnya membuka paksa peti jenazah Prada Indra yang tergembok tersebut. Mereka kaget ketika melihat kondisi jenazah Prada Indra penuh darah di bagian wajah dan lebam di beberapa bagian tubuhnya.